Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting dalam keadaan sehat pada hari ini. Ibu Pani Ramadhani Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok kedua. Saya sebagai moderator Widya Rizky Nasution dan teman-teman saya. Saya Farah Zafira Bunte. Saya Laila Salsabila. Saya Umi Salamah. Selama beberapa waktu ke depan, kelompok kita akan mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai percobaan kerja dan energi sebagai tugas mata kuliah Fisika Dasar. Oke, kerja dan energi. Sebelum kita masuk ke percobaan kerja dan energi, sebaiknya kita paham dulu apa itu definisi kerja dan energi. Kerja adalah kemampuan gaya untuk memindahkan benda pada jarak tertentu. Energi adalah besaran yang menunjukkan kemampuan melakukan kerja atau usaha. Dalam percobaan kerja dan energi, terdapat yang namanya teorema kerja energi. Total usaha adalah usaha yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada benda. Nilai total usaha bergantung pada suatu kuantitas akhir dan awal. Total usaha yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik. Percobaan kerja dan energi yang telah kita lakukan adalah percobaan kerja dan energi pada ayunan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Laila Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hipotesis percobaan. Yang pertama, ayunan akan tetap bergerak walaupun diberi penahan. Yang kedua, ayunan akan cenderung bergerak menuju ketinggian pada posisi awal walau diberi penahan. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, statif dan klem. Yang kedua, batang berklem. Yang ketiga, bandul ayunan. Yang keempat, tali rafia. Dan yang kelima, mistar. Cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan, kemudian susun alat sesuai bentuk ayunan. Lakukan percobaan dengan panjang tali 50 cm. Simpangan bandul pada ketinggian 20 cm, lalu ayunkan pada saat bandul berada pada titik setimbang. Tahan tali pada bagian tengah tali, yaitu 25 cm. Simpangkan bandul pada ketinggian 40 cm, lalu ayunkan. Pada saat bandul berada pada titik seimbang, tahan tali pada bagian tengah tali. Lakukan percobaan dengan panjang tali 70 cm, simpangkan bandul pada ketinggian 70 cm, simpangkan bandul pada ketinggian 20 cm, lalu ayunkan. Pada saat bandul berada pada titik setimbang, tahan tali pada bagian tengah tali yaitu 35 cm, kemudian simpangkan bandul pada ketinggian 40 cm. Lalu ayunkan. Pada saat bandul berada pada titik atau garis timbang, tahan tali bagian tengah, yaitu pada 35 cm. Kemudian hasil percobaannya yaitu pada saat panjang tali 50 cm, ketinggian awalnya yaitu 20 cm dan 40 cm. Tinggi penahannya yaitu 25 cm dan 25 cm. Ketinggian akhirnya 20 cm dan 40 cm. Pada saat panjang tali 70 cm, ketinggian awalnya yaitu 20 cm dan 40 cm. Tinggi penahannya 35 cm dan 35 cm. Ketinggian akhirnya 20 dan 40 cm. Berat bandulnya yaitu 40 gram atau 0,04 kg. Untuk panjang tali 50 cm, waktu satu ayun dari ketinggian awal kembali ke titik awal adalah 5 detik pada simpangan 20 cm.
dan 20 detik pada simpangan 40 cm. Untuk panjang tali 70 cm, waktu satu ayun dari ketinggian awal kembali ke titik awal adalah 4 detik pada simpangan 20 cm dan 10 detik pada simpangan 40 cm. Tinggi meja ke lantai yaitu 72 cm, dan untuk panjang tali 50 cm, tinggi bandul sejajar tinggi permukaan meja. Gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh para Javira Munte. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil perhitungan dengan energi potensial. Contoh perhitungan, energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi bandul, sama dengan 0,04 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 0,72 meter, sama dengan 0,28 Joule. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, hasil perhitungan dengan energi kinetik. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari tabel berikut ini. Contoh perhitungan, panjang tali 50 cm sama dengan 0,5 meter sebagai jari-jari, keliling lingkaran sama dengan 2 VR sama dengan 2 kali 3,14 dikali 0,5 sama dengan 3,14 meter. Tinggi awal atau akhir sama dengan 20 cm. Waktu sama dengan 5 sekon. Besar sudut dari titik seimbang ke titik awal sama dengan 20 per 50 dikali 90 derajat sama dengan 36 derajat. Besar sudut setengah ayun sama dengan 2 dikali 36 derajat sama dengan 72 derajat. Besar sudut 1 kali ayun sama dengan 2 kali 72 derajat sama dengan 144 derajat. Jarak 1 kali ayun sama dengan 144 derajat dibagi 144 derajat per 360 derajat dikali 3,14 sama dengan 1,256 meter. Pi sama dengan jarak per waktu sama dengan 1,256 per 5 sama dengan 0,2512 meter per sekon. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah dikali 0,04 kg dikali 0,2512 kuadrat m kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 0,00126 Joule. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Salamah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan keterangan hasil perhitungan tabel energi mekanik bisa dilihat sendiri. Contoh perhitungan energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik sama dengan 0,36 Joule tambah 0,00126 Joule sama dengan 0,36126 Joule. Nah, adapun kesimpulannya, besar energi potensial bandul dengan massa yang sama dipengaruhi oleh ketinggian atau jarak bandul dengan lantai. Semakin jauh dari lantai akan semakin besar energi potensialnya. Besar energi kinetik bandul dengan massa yang sama dipengaruhi oleh besar simpangan bandul dari titik keseimbangan dan jarak bandul dengan lantai. Semakin dekat jarak bandul dengan titik keseimbangan akan semakin besar energi kinetiknya. Dan energi kinetik terbesar adalah saat jarak bandul sampai pada posisi keseimbangan. Dan semakin dekat jarak bandul dengan lantai, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you. Oke, bisa dikatakan bahwa hasil percobaan kita berhasil di luar dari hasil perhitungan yang berbeda-beda pastinya.
Kami akan memberikan contoh video hasil dari percobaan kerja dan energi dari teman kita sendiri, yaitu Umi Salama. Tolong diputarkan videonya. Parah video, maksudnya share screen-nya dikeluarin dulu yang ini, baru putarin Iya. video. Oh, oke. Biar videonya baru bisa kelihatan. Udah? Nah, terus baru share screen yang videonya. Ini nampak nggak? Nah, udah kelihatan. Itu foto kan? Iya, ini Iya. videonya nampak nggak? Videonya Belum. enggak? Video dulu, baru foto. Videonya udah Iya. nampak? Belum ya? Belum. Belum. Berarti keluarin lagi aja. Udah nampak belum? Belum. Udah di play nih. Udah? Ini enggak Coba kelihatan. buat salsa host saja. Kenapa? Buat Oh. salsa jadi host. Biar salsa yang share videonya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, sebelumnya maaf ada kendala. Jadi ini contoh video hasil dari percobaan kerja dan energi dari teman kita, Umi Salama. Dan ini contoh fotonya. Oke.
Di sini maaf banget fotonya kita sensor soalnya Umi Salama sedang tidak menggunakan hijab. Karena tidak ada sesi tanya jawab, maka dari semua pembahasan mengenai percobaan kerja dan energi, saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Ibu Fani Ramadhani Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Widya Rizky Nasution selaku moderator, teman-teman saya. Saya Farah Zafira Bunte. Saya Laila Salsabila. Saya Umi Salamah. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.